Baik, Anda sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau Ustadz menyampaikan salam, dijawab, dihidupkan mic-nya, nanti ditutup lagi nggak apa-apa ya. Bersyukur kadir Allah pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual ya. Salam beri salam semoga tetap terlibat aturkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda sekalian yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi hari ini, nah hari ini hari apa ini nih? Hari Kamis ya, tanggal 15 Juli 2021. Ini merupakan hari perdana kita melakukan pembelajaran di awal tahun pembelajaran 2021-2022 di kelas 8B. Ustadz mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas 8B ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan kalian yang komposisinya berbeda atau orang siswa yang tadinya di kelas sebelumnya sama, mungkin di kelas ini ada yang tidak sama. Dan mudah-mudahan tidak mempermasalahkan itu adalah hanya ya, semacam formalitas saja, dan mudah-mudahan kalian tetap bisa berada di SMPIT dengan proses pembelajaran yang guru-guru semuanya sudah siapkan. Nah baik, nah sebelumnya Ustaz mohon maaf di ruangan kantor ini cukup ramai ya, mudah-mudahan kalian sama seperti Ustadz kayak gini, jadi pakai headset, jadi suaranya bisa fokus terdengar. Ustadz juga akan fokus mendengarkan sumber suara yang nanti datangnya dari kalian. Baik anak-anak sekalian, kita buka pembelajaran di awal semester ganjil ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya kepada rekan-rekan kita atau keluarga atau sahabat, karena kondisi di sekitar kita atau lebih tepatnya di Lampung Utara masih dalam kondisi pandemi pada saat ini, dan bukan menjadi rahasia umum kalau ada beberapa keluarga, sahabat, handetolan yang kita dengar kabarnya duka ya, berita duka. Mereka ada yang mungkin keluarga dekat, ada juga yang tidak ya. Kita doakan kepada mereka yang sudah meninggal atau yang sedang dalam proses untuk pemulihan ya, karena kalau kondisinya sedang seperti ini ya semuanya harus menjaga imun. Kalau imunnya lemah ya dia harus segera berusaha untuk kembali mencari fit tubuhnya, mencari fit badannya. Kalau enggak nanti ya ke bawah ya, kan orang sakit itu biasanya ya jelas ya, posisi badan panas dingin, nggak enak, makan nggak nyaman dan sebagainya. Baik, kita doakan semoga beberapa almarhum dan almarhumah yang telah gugur, telah meninggal, khususnya dalam melawan pandemi ini, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada sahabat kalian, nah sahabat ya, sahabat satu angkatan ataupun keluarga ataupun sanak famili dan sebagainya yang saat ini terpapar virus COVID-19 ya, semoga lekas Allah angkat ya, bisa melaluinya, karena banyak juga beberapa cerita orang yang berhasil melalui fase-fase tersebut. Semoga mereka adalah termasuk di dalamnya. Amin. Anak-anak sekalian, baik, Ustaz berpesan kepada seluruhnya tetap memperhatikan prokes ya, walaupun dari rumah. Kalau di rumah sih aman ya, maksudnya kalau ketika luar rumah. Terima kasih Anda Mutiara udah mengacungkan jempol, suara Ustaz terdengar jelas di sana. Nah, manfaat ketika belajar secara daring dan kemudian kalian menyalakan video, jadi Ustaz bisa langsung melihat wajah kalian, dan wajah Ustaz juga terlihat ya, walaupun terlihat full mukanya saja ya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna. Baik, kita langsung masuk ke materi hari ini. Ustaz akan share screen ya untuk materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita pada hari ini akan mengupas sedikit tentang bab awal ya, karena kita sudah masuk proses kegiatan belajar mengajar dan kita akan mengawali pada hari ini, dan semoga nanti pada pertemuan yang akan datang akan banyak yang hadir. Dan hari ini sepertinya yang hadir hanya 16 ya, termasuk Ustadz. Dan ini akan terekam dan mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang bisa lebih banyak lagi ya. Ustadz ucapkan selamat bagi yang hadir hari ini yang sudah berhasil masuk ke dalam kelas Zoom
Ustadz, dan semoga nanti pada pertemuan yang akan datang bisa bergabung kembali ya tanpa ada kendala-kendala lain teknis dan lain sebagainya. Nah, ini bab pertama yang akan kita bahas, nah, tentang meyakini kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an. Nah, terlihat di sini ada ada ilustrasi ya, ada gambar ilustrasi seorang anak ya. Kita bayangkan ini ada seorang anak yang dia mencium mushaf, mencium kitab, mencium apa ini, tidak ada tulisan Al-Qur'an ya. Buku ya. Diibaratkan ini adalah kitab. Nah, makanya di sini disampaikan kitab, tidak dituliskan lebih spesifik Al-Qur'an ya. Berarti ini termasuk di dalamnya ada kitab Taurat, Zabur, Injil ya, yang kita juga wajib mengimaninya. Nah, ini ya. Jadi seorang anak yang dia kalau seperti ini berarti dia merasa cinta dengan Al-Qur'an, dan bukan hanya cinta tapi juga mempelajari dan memahami. Kalau sudah memahami maka menerapkan. Oke, kita ulas sedikit tentang apa sih? Meyakini kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Kalau kita ketahui Al-Qur'an itu luar biasanya, nah ya, mudah-mudahan kalian di rumah ada Al-Qur'an yang senantiasa disuarakan atau diperdengarkan, dibacakan ya. Lebih afdal adalah kalian sendiri yang membacanya setiap habis sholat ataupun jadwal-jadwal yang sudah biasa rutin ya. Silakan dilanjutkan karena itu adalah kebaikan. Barang siapa di rumah yang selalu mengamalkan membaca Al-Qur'an dengan suara yang standar ya, tidak teriak-teriak, juga tidak syir, tidak didengarkan oleh siapapun, insya Allah di rumahnya itu akan ada malaikat-malaikat rahmat yang akan menjumpai di dalamnya. Ya, sebaliknya, siapa rumah yang di dalamnya tidak pernah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, walaupun rumahnya AC-nya banyak banget dan sudah didesain sedemikian rupa, maka bisa jadi kondisinya akan sangat panas ya. Bisa jadi panas karena antara satu dengan yang lain saling marah ya, dan lain sebagainya, saling emosi. Dengan Al-Quran mudah-mudahan pengaruh-pengaruh negatif tersebut akan pergi semua. Karena pengaruh-pengaruh yang ada adalah malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat kebaikan. Oke, kita akan pelajari atau pahami untuk bagian yang ada di buku ini. Ini ada di buku kalian juga ya. Nanti silakan bisa, kalau ternyata tampilan Ustadz sini view-nya kurang bagus, bisa dilihat di bukunya masing-masing ya. Meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran. Nah, tadi kan sudah Ustadz ulas ya. Sesingkat di awal ada apa saja sih? Nah, ini yang kita imani sekarang adalah Al-Qur'an. Jadi sebelum ada Al-Qur'an dulu kita harus beriman juga terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Muhammad Al-Fahri, tadi mic-nya nyala ya. Baik, nah kitab-kitab ini adalah kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Ini diketahui sejarah dan diyakini keberadaannya. Nah, nanti kita di dalam pelajaran yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, insya Allah akan mengulas sedikit apa itu kitab Taurat, dengan siapa dia diwahyukan atau diturunkannya, dan kitab Zabur juga kitab Injil ya. Dan ini adalah kitab yang wajib kita imani, bukan hanya kita kalau kitab Injil, Taurat, dan Zabur kan kita hanya tahu nama ya. Tapi kalau kitab Al-Quran ini kita sekarang ya pasti di rumah Anda. Bahkan ada di antara kalian yang menyimpannya di dalam memori kepalanya ya, menghafalnya maksudnya. Nah, bagi yang sudah bisa menghafalkannya, dijaga jangan sampai hafalannya lepas karena melakukan amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan maksiat pada Allah. Dan kitab Al-Quran ini, nah di sini juga di dalamnya nanti akan diketahui sejarahnya, keberadaannya. Nah, tadi ya dibaca sudah diajarkan oleh guru di SMP itu, insya Allah terintegrasi, ada guru tahsin ya. Kalau dihafalkan ada guru tahfiz, sudah dipahami bagaimana memahaminya. Ustaz kan bahasa Arab, ada juga guru bahasa Arab. Kalau memang ini nanti perlu ditanyakan dengan beliau. Dan kalau memang mau langsung dipahami, dimengerti, diketahui, silakan dibuka terjemahannya.
kalau masih kurang juga ada tafsirnya. Tafsir itu lebih panjang ulasannya, lebih panjang penjelasannya daripada terjemah. Satu ayat bisa jadi satu halaman terjemahannya. Nah, siap yang sudah pernah melihat terjemahan pasti nggak kaget. Yang belum, mudah-mudahan kepo karena ini ya. Jadi Al-Quran itu kan bahasa Arab. Kalau ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika disebutkan tafsir, tafsirnya juga versinya banyak-banyak ya. Maksudnya ada versi tafsir Ibnu Katsir, Jalalain dan lain sebagainya. Banyak versi tafsir. Dan setiap tafsir itu insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu jauh dalam memahami setiap ayat. Nah, saya bisa diperingatkan, kayaknya beberapa menit lagi kita akan off. Karena Zoom-nya adalah bukan Zoom Premium. Nah, nanti berharap dari imani kitab Al-Quran ini adalah kita cinta terhadap Al-Quran, kita rajin beribadah, kemudian rajin melaksanakan amal soleh, dan menjauhi maksiat. Itu ya, mencintai Al-Quran ya. Mencintai Al-Quran ini, Al-Quran itu berarti bukan hanya diletakkan di tempat yang tinggi ya, tapi dibaca. Jadi saya sudah sampaikan, dibaca. Di rumah dibaca. Dan semoga di rumah kalian orang tua pada support ya. Ketika kalian membaca Al-Quran itu tidak ada yang marah-marah. Artinya ketika dibaca Al-Quran malah sebaliknya gitu ya. Orang tua malah mendengarnya senang. Kenapa? Karena anak-anaknya membaca Al-Quran. Anaknya dekat dengan Allah. Dan itu adalah salah satu yang mungkin orang tua kalian inginkan. Kenapa memilih di SMP dan Sarobani? Karena apa? Karena di dalam sini lebih dibahas tentang Al-Qur'annya. Kemudian rajin beribadah. Dan mudah-mudahan Anda yang hadir hari ini kelas 8 semua tidak ada lagi yang perlu untuk diingatkan oleh orang tuanya untuk beribadah. Sudah merasa dirinya adalah kewajiban. Jadi tidak perlu diingatkan oleh siapapun. Ketika memang sudah waktunya atau bahkan sebelum waktunya dia sudah membuat remind atau mengingatkan ya untuk beribadah. Kemudian beramal soleh, melaksanakan amal-amal kebaikan, menolong orang lain dan lain sebagainya, menjauhi maksiat. Bagi Anda sekalian, itu adalah beberapa hal yang Ustadz sampaikan. Kita ulas bagian ini dulu ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan ulas lebih dalam yang ada di dalam buku ini. Baik Ustadz, stop dulu share-nya. Nah, nanti di pembahasan lebih dalam tentang kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Qur'an kita akan bahas di beberapa pertemuan yang akan datang. Pada akhirnya ada 16 nih. Silakan Ananda sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, Ustadz yang bertanya ya. Ananda Ahmad Faris Al-Faruq, walaupun nggak menyalakan video, mic-nya bisa nyala nggak? Orangnya ada nggak ya? Kalau Ustadz sapa orangnya nggak ada, berarti bisa jadi ditinggal sama yang bersangkutan ya. Ustadz catat juga di sini kan Ustadz punya buku presensi. Ustadz absen satu-satu ya. Kalau ada silakan disampaikan ada gitu. Ahmad Faris Al-Faruq. Nanti Ustadz panggil lagi kalau udah ini ya. Kemudian Syafiq. Ananda Syafiq. Hadir. Masya Allah, dihadir. Mudah-mudahan menyimak tadi ya. Tapi nggak menampilkan video. Bintang Nararya. Ya, orangnya nggak ada ya. Muhammad Fahri Albar. Juga tak ada. Fadel Muhammad. Hadir. Oh, ada. Baik. Ustadz catat sekarang. Ustadz Hadir. Ya, ada. Kemudian Fadel Muhammad. Hadir. Alhamdulillah. Ini Muhammad siapa ini yang kelas 8C? Muhammad Fahri Albar. Hadir, Pak. Yang satunya lagi Muhammad Afan ya. Satunya lagi Muhammad Afan. Hadir. Hadir juga. Ahmad Sultan Al-Hafiz. Hadir, Pak. Mudah-mudahan namanya menjadi doa ya, jadi hafiz Quran, amin. M. Faiz Patria Harsan. Amin. M. Faiz Patria Harsan. Hadir, Pak.
Oke, terima kasih ya. Ini standby videonya. Pokoknya Ustadz catat ya standby video. Kan ini pertemuannya Hadir, secara Pak. virtual. Oke, jadi ada penilaian sendiri ya bagi yang menyalakan video. Jadi ada penilaian spesial dari Ustadz karena videonya on ketika pembelajaran. Bagi yang tidak juga Ustadz anggap aktif, cuman nilainya beda sama yang menyampaikan video ya. Raden Tegar? Hadir. Baik, oke. Khaira Almira? Khaira Almira? Hadir, Pak. Baik, Muhammad Alfari? Hadir. Mutiara Faiza? Hadir. Baik, Aisyah Nurfadila? Hadir. Nadine Imelino? Hadir. Kaila Azkia Hanifa? Hadir. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau dipertanyakan gak, Nak? Atau Ustadz tanya deh ya. Siapa yang berani menjelaskan kepada Ustadz apa sih Al-Quran itu? Nah, itu aja dia pertanyaannya. Ustadz, ya silakan. Ini atas kesadaran pribadi, silakan hidupkan mic-nya. Boleh lihat Google juga nggak apa-apa kalau sempat. Silakan ada yang bisa berani menjawab apa sih Al-Quran. Kalau nggak usah lihat. Al-Quran kan sudah ada, sering kita pegang. Berarti kalau sering kita pegang, sering kita baca, sering kita lihat, kita bisa menjabarkan, menerangkan, memberikan penjelasan menurut diri sendiri ya, bukan menurut buku ataupun pihak lain. Silakan, ada nggak yang berani menyampaikan apa itu Al-Quran? Kalau tidak ada, saya akan tunjuk ya. Ahmad Sultan Al-Hafiz. Ahmad Sultan Al-Hafiz, silakan dinyalakan mic-nya, Nak. Ya, Pak. Apa Al-Quran menurut Ahmad Sultan Al-Hafiz? Wahyu yang diturunkan dari Allah, Pak. Baik, oke. Terima kasih. Nah, oke ya. Benar ya, wahyu. Wahyu itu apa sih? Firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau nanti Ustadz atau Ustazahnya bertanya tentang sesuatu, itu apalagi yang bukan eksak ya, disebutkan aja, nah insya Allah tidak disalahkan. Karena itu adalah menurut pendapat pribadinya. Karena dia sudah pernah membaca, pernah memegang, jadi sudah mengenal. Baik, setelah saya cukup untuk pembacaan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kita akan bertemu kembali pada hari Kamis yang akan datang ya, di waktu yang sama. Dan nanti ketika kalian sudah mendapatkan informasi link yang sudah di-share oleh wali kelas, mohon untuk bisa segera hadir ya di ruang Zoom. Nah, nanti hasil rekaman kita pada hari ini bisa kalian lihat ya, dan Ustadz juga nanti akan melihatnya bagaimana hasilnya di kelas psikologi yang linknya sudah dibagi beberapa waktu yang lalu. Baik, terima kasih atas kebersamaan anak-anak sekalian pada pertemuan kali ini, dan tetap menjaga kesehatan. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT, sehingga bisa melalui wabah pandemi yang sekarang masih menjadi tren, khususnya di Lampung Utara. Lampung Utara masih zona merah ya, dan semoga bisa lekas diberi kesembuhan buat semuanya, sehingga berdampak baik untuk pendidikan ya. Kalau zonanya nanti sudah berubah menjadi zona kuning, kalian akan dipertemukan untuk bertemu dengan kawan-kawannya di sekolah kembali ya. Dan yang perlu kalian ketahui, Nak, kelasnya sudah ber-AC. Jadi semua kelas yang disiapkan untuk pembelajaran tahun ini itu di dalamnya sudah ada AC-nya. Jadi mudah-mudahan ya kita berdoa selalu ya, semoga kondisi di Lampung Utara semakin membaik. Jadi dari zona merah ke zona oranye, terus ke zona kuning, dan sampai ke zona hijau, sehingga pembelajaran bisa normal kembali. Dan kalian bisa menikmati pembelajaran secara offline ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Anda semuanya, khususnya yang sudah mengaktifkan video dan juga yang tidak. Kita tutup majelis ini atau pembelajaran kita kali ini dengan bersama melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz berpesan bersiap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Siap-siap, pasti nanti akan disampaikan linknya oleh guru yang akan mengisi di jam berikutnya. Terima kasih. Ustadz tutup zoomnya.